Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak hari ini? Pasti luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu di hari ini penuh dengan sukacita untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya pulih menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus adalah sahabat kita. Dia yang akan selalu berada di sisi kita. Amin. Mari kita bersukacita memuji nama Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, amin, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatan-Mu Tuhan, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Amin. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Kau harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, oh, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat
berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, oh Yesus, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan Yesus, bentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi setiap kami. Tuhan menjamah setiap kami. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sekeliling kita ada begitu banyak ajaran-ajaran atau pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan dan membingungkan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, khususnya dikaitkan dengan akhir zaman. Ada begitu banyak pertanyaan yang berkaitan dengan corona dan tanda akhir zaman. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah corona ini merupakan tanda akhir zaman? Dan yang kedua, apakah hubungan antara corona dengan 666? Karena berbicara tentang akhir zaman, selalu ada kaitannya dengan 666. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah corona ini merupakan hukuman atau teguran dari Tuhan? Yang keempat, apa pelajaran yang tersirat melalui ibadah online di era corona ini? Pertanyaan pertama, mari kita bersama-sama pelajari, kita renungkan, apakah corona ini merupakan tanda akhir zaman? Begitu banyak orang yang menubuatkan bahwa corona ini merupakan tanda akhir zaman. Hal itu disebabkan karena yang pertama, adanya hal-hal yang buruk terjadi, dalam tanda kutip buruk ya, misalnya perang, penyakit, gempa bumi, bencana alam. Dan yang kedua adalah didasarkan pada perkataan Yesus tentang tanda akhir zaman di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana ada begitu banyak perang sebagai tanda, salah satu tanda akan akhir zaman, yaitu perang. Ayat yang ke-7, adanya gempa bumi. Lalu di dalam Wahyu 16 ayat yang kedua, adanya sakit penyakit dan seterusnya, yang semuanya itu menunjuk kepada tanda-tanda akhir zaman. Dari sanalah orang berusaha untuk memahami ayat-ayat tersebut dan mencoba untuk mencocokkan dengan keadaan pada saat ini, termasuk pada saat COVID-19 ini muncul. COVID-19 itu adalah merupakan salah satu jenis virus corona yang baru. Dan COVID-19 ini muncul dan jadi pandemi secara global. Ya, pandemi secara global. Maka banyak orang yang berspekulasi bahwa jangan-jangan ini merupakan tanda akhir zaman. Benar atau tidaknya pandangan ini, ada satu hal yang lebih penting yang harus kita ingat, bahwa Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu, apa maksud dari hari dan saat itu? Yaitu tentang kedatangannya. Tidak ada seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Dan bahkan anak, yaitu Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ditambah lagi di dalam Matius 24 ayat ke-43 dikatakan di sana, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana di malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia, yaitu Yesus, datang pada saat yang tidak kamu duga. Arti daripada ayat ini adalah kedatangannya itu seperti pencuri. Kalau dikatakan dalam Wahyu 16 ayat ke-15 itu lebih jelas lagi. Artinya apa? Tidak terduga. Kalau Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa ia tidak tahu kapan datangnya, maka janganlah kita berspekulasi kapan Yesus datang. Memang ada beberapa tanda yang mengarahkan kita pada akhir zaman, tetapi kedatangan Kristus sendiri tidak dapat diduga. Jadi ada tanda, tetapi kita tidak boleh memastikan kapan kedatangan Kristus akan terjadi. Kita juga jangan terlalu heboh akan menghadapi wabah virus corona ini. Karena virus ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, atau sudah beberapa kali terjadi dan jumlah korbannya jauh lebih banyak daripada COVID-19. Misalnya, 102 tahun yang lalu ada virus yang namanya flu Spanyol yang memakan banyak korban. Lalu di abad 15 ada wabah yang disebut wabah hitam terjadi di Eropa dan sekitarnya. Adanya SARS, MERS, itu adalah jenis daripada corona atau jenis daripada COVID. Nah, yang kita temui sekarang ini adalah corona jenis baru. Makanya disebut COVID-19, artinya COVID yang ke-19. Jadi sebenarnya corona itu sudah lama ada. Dari semua penjelasan ini memberitahu kita bahwa untuk mengatakan corona sekarang ini adalah tanda akhir zaman, maka kita perlu belajar dua hal. Yang pertama, apa sih yang dikatakan Alkitab tentang akhir zaman? Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun tidak tahu kapan datang, kapan akhir zaman itu akan terjadi. Dan yang kedua, kita harus belajar sejarah. Apa benar corona yang sekarang ini yang paling hebat, yang paling heboh, sehingga kita mengklaim bahwa ini adalah merupakan tanda akhir zaman? Tapi kita semuanya harus setuju bahwa kita sekarang ini sudah semakin dekat dengan akhir zaman. Karena dengan bertambahnya tahun, kita semakin mendekat kepada akhir zaman. Yang kedua, pertanyaan tentang apakah arti tanda 666. Di Wahyu 13:18 dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ayat ini harusnya ditafsirkan secara simbolis, bukan hurufiah. Ada jumlah atau angka 666, tetapi ditafsirkan secara simbolis. Kenapa simbolis? Karena kata atau istilah 66 itu ditulis di kitab Wahyu. Kitab Wahyu termasuk kitab apokaliptis yang dipenuhi dengan banyak simbol. Sehingga pada saat kita menafsirkannya tidak secara hurufiah, tetapi secara simbolis. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 menunjukkan adanya karya iblis yang meniru-niru karya Allah. Kenapa meniru? Karena supaya manusia itu terkecoh dan lebih mengikut dia daripada mengikut Allah. Iblis berusaha mengimitasi atau memalsukan karya Allah
Dan antikristus mengimitasi, memalsukan karya Yesus Kristus. Binatang yang dari utusan iblis disebut sebagai domba. Yesus juga disebut sebagai anak domba. Jadi imitasi, ingin meniru atau memalsukan. Hanya bedanya, domba iblis tatkala dia berbicara suaranya seperti naga. Kita bisa membacanya di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-11. Wujudnya sama domba, tapi begitu bicara suaranya seperti naga. Lalu domba iblis juga terluka parah di ayat yang ke-12. Kita tahu anak domba Yesus Kristus tersembelih kalau kita membaca dalam Wahyu 5 ayat yang ke-6. Jadi sama-sama luka. Domba iblis terluka parah tetapi sembuh. Nah, ini bedanya. Bedanya adalah domba yang dari iblis ini dia terluka tetapi dia sembuh. Nah, kalau Yesus sebagai anak domba, ia mati tetapi dia bangkit. Jadi ada peniruan-peniruan semacam itu di Wahyu 13. Anak domba melakukan kuasa, domba iblis melakukannya juga. Jadi iblis selalu ingin meniru Allah, tetapi hasilnya 666. Artinya apa? Iblis tidak pernah mencapai angka sempurna, karena angka sempurnanya adalah 7. Jadi angka sempurna itu dimulai dari 3, 7, dan 10. Itu angka sempurna. Kalau kita membaca Alkitab, maka angka-angka itulah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sebagai angka sempurna. Dan menurut budaya Yahudi itulah angka-angka sempurna. Tetapi ia hanya mencapai angka 6. Dan 3 kali. 6, 6, 6. Artinya iblis sudah mencoba sebanyak 3 kali. Ini angka sempurna. Tetapi selalu gagal. Nggak pernah mencapai angka 7. Tadi dikatakan bahwa angka sempurna 3 kan? Nah, setelah itu 7 dan 10. Jadi iblis secara sempurna melakukannya dengan maksimal, tetapi gagal total. Ya, dia gagal total untuk menyamai Allah dan karyanya. Jadi makna simbolis 666 adalah seperti itu. Jadi jangan dikatakan, oh nanti ada angka 666 di setiap aspek kehidupan kita secara teknologi, barangkali begitu ya, akan muncul angka itu. Dan angka 66 juga dikaitkan dengan pemasangan chip, baik itu di dahi maupun yang ada di tangan. Seringkali berbicara tentang antikristus selalu dikaitkan dengan teknologi, yaitu dengan pemasangan chip di dahi dan di tangan. Kaitannya juga dengan corona, yaitu termogan. Ada orang yang menganggap bahwa itu adalah cara antikristus untuk membiasakan kita supaya tanda di dahi itu setelah kita pakai, maka kita sudah terbiasa dengan termogan. Demikian juga di era digital ini, di mana semua pakai digital, misalnya webinar, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Dengan menggunakan itu semua, maka data-data kita tersebar kemana-mana. Nomor HP kita ada di sana dan diketahui oleh banyak orang. Maka dari itu, ada yang beranggapan itulah cara iblis atau antikristus untuk mengontrol dunia. Untuk hal ini pula, kita harus berhati-hati dalam menafsirkannya, karena tanda antikristus di dahi dan di tangan itu disebutkan di kitab Wahyu, maka itu adalah merupakan simbol. Harus diartikan secara simbolis, bukan hurufiah. Di dahi artinya seluruh pemikiran dan cara pandang kita itu takluk pada antikristus. Itu kalau dikaitkan dengan 666 yang ditanam di dahi dan di lengan, dan kita kaitkan dengan antikristus. Kalau di tangan artinya semua tindakan kita itu takluk pada antikristus. Jadi itu makna simbolisnya, dan tidak ada hubungan dengan pemasangan chip di dahi dan di tangan. Dahi dan tangan itu menunjukkan pola pikir kita dan setiap tingkah laku kita yang ditundukkan kepada antikristus. Tanda di dahi dan di tangan sebenarnya bukan hanya
untuk kalangan antikristus saja. Tetapi Allah atau Tuhan Yesus juga menggunakan simbol itu di dahi dan di tangan. Yang untuk kalangan antikristus hanya disebutkan satu kali saja di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18. Tetapi untuk kalangan pro-Kristus, tanda di dahi dan di tangan itu disebutkan beberapa kali di dalam Wahyu 7, Wahyu 14, dan Wahyu 20. Kalau tanda di dahi dan di tangan dikaitkan dengan teknologi pemasangan chip, maka hal itu juga harus diartikan untuk kalangan pro-Kristus, pengikut Kristus. Artinya apa? Kristus akan mengontrol hidup kita. Apakah kita mau hidup kita terus-menerus dikontrol oleh Kristus? Sulit diterima secara akal bahwa Kristus mengontrol hidup kita kok menggunakan teknologi. Ngapain? Kan dia berkuasa. Nanti kasihan orang-orang Kristen yang ada di pedesaan, yang internet nggak bisa masuk di sana, akhirnya mereka nggak terkontrol. Jadi pemasangan chip itu hanya perkembangan teknologi saja, dan tidak ada kaitannya dengan itu antikristus dan ini pro-Kristus, bukan. Tetapi hanya perkembangan teknologi, dan teknologi itu bersifat netral, bisa dipakai oleh siapa saja. Perlu kita ketahui bahwa antikristus itu adalah sebuah sistem atau semangat zaman yang melawan Kristus. Itu kalau dicatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah corona itu merupakan hukuman atau teguran dari Tuhan? Pemikiran seperti ini muncul karena ada tercatat dalam Wahyu 16, di mana Allah akan mencurahkan malapetaka, sakit penyakit kepada manusia. Kalau kita membaca dengan teliti, maka sebenarnya malapetaka itu ditujukan kepada mereka yang menjadi pengikut iblis, yang melawan Kristus, orang-orang durhaka. Kita bisa membacanya di dalam Wahyu 16 ayat 10 dan 11. Bukan kepada pengikut Kristus. Tuhan menghukum mereka salah satunya dengan memberikan sakit penyakit. Namun kita yakin bahwa COVID-19 ini, corona ini, bukan hukuman Tuhan. Karena apa? Karena menimpa semua orang tanpa terkecuali, termasuk anak-anak Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan, bisa kena dan bahkan ada yang meninggal. Tetapi kita yakin bahwa COVID-19 ini adalah teguran. Nah, ini kita percaya. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Pelajaran apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita melalui penyakit ini? Yang pertama adalah supaya manusia itu memikirkan tentang kematian. Wabah corona yang mematikan ini merupakan megafon dari Allah, di mana Allah sedang berteriak di telinga kita supaya manusia memikirkan tentang kematian. Kita sering berpikir bahwa kematian itu masih jauh dari kita. Begitu banyak orang yang meninggal di waktu yang hampir bersamaan, barulah manusia dipaksa untuk berpikir tentang kehidupan dan kematian itu sudah dekat sebenarnya dengan hidup kita. Selama ini sebenarnya di sekitar kita sudah dipenuhi dengan berita tentang kematian yang terjadi di mana-mana. Misalnya karena penyakit TBC, karena demam berdarah, karena perang, gempa bumi, dan bencana alam yang lain. Tetapi kita masih belum peduli akan kematian, karena kita tidak tahu datanya, kita tidak tahu perhitungannya, dan itu masih jauh dari kita. Kejadian-kejadian itu bukan di sekitar kita, tetapi jauh tempatnya. Tetapi begitu kematian dihadapkan di depan kita, di sekitar kita, karena corona ini, kita mulai ketakutan dan akhirnya memikirkan kematian secara serius. Pemahaman yang kedua berkaitan dengan ibadah secara online, atau pelajaran yang Tuhan berikan melalui COVID-19 ini berkaitan juga dengan ibadah online. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini ada baiknya untuk gereja, untuk orang yang percaya. Ada pelajaran yang indah di dalamnya. Dalam arti, kita dipaksa untuk memikirkan ibadah itu secara esensi, secara makna yang sesungguhnya. Contoh, persekutuan orang percaya itu paling penting adalah secara rohani, bukan fisik. Dan banyak orang yang berkata, aku ini kalau nggak beribadah di gedung gereja rasanya tidak sreg. Rasanya Tuhan tidak hadir di situ. Nah sekarang, kita dipaksa Tuhan untuk melihat dengan cara yang baru
bahwa kehadiran Tuhan itu tidak ditentukan oleh bangunan gedung gereja atau tempat. Tuhan itu lebih penting daripada tempat, daripada gedung gereja. Bukan berarti kita setuju untuk terus-menerus beribadah di rumah secara online seperti ini. Bukan. Toh nanti setelah kita diizinkan untuk beribadah kembali, maka kita juga akan kembali beribadah di gedung gereja. Tentunya lebih sungguh-sungguh lagi dan dengan pemahaman yang benar tentang ibadah. Bahwa ibadah yang benar itu bukan hanya sekedar kumpul, tetapi esensinya di mana kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan itu ada bukan di dalam gedung gereja, tetapi di dalam hati setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang kita pelajari pada saat ini bersama-sama, biarlah ini membantu kita untuk semakin bersyukur dalam segala hal, termasuk pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga dari sanalah kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memperhatikan kita, Tuhan selalu peduli kepada kita. Untuk itu marilah saya mengajak kita sekalian untuk memahami lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi tentang kehidupan ini. Baik itu tentang kematian, tentang kehidupan kita, apa yang harus kita isi, dan dengan ibadah kita. Semua orang menginginkan untuk kita semuanya beribadah bersama-sama seperti dulu di gedung gereja. Tetapi kembali, marilah melalui corona ini kita belajar bahwa esensi ibadah bukan kumpulnya saja, tetapi hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan hanya karena ketemu saling kangen-kangenan begitu, tetapi mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat manusia, khususnya Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan lepaskan dan pulihkan kondisi keadaan daripada bangsa dan negara kami ini, supaya mereka terlepas daripada virus corona ini ya Tuhan. Dan mereka dipulihkan kembali secara ekonomi, dipulihkan kembali di dalam segala hal kehidupan ini. Khususnya juga untuk jemaat GBI Tambah Anaan ya Tuhan, biarlah Tuhan jamah satu persatu mereka, berikanlah kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh terus mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan walaupun melalui ibadah online ini. Tetapi mereka tetap memiliki satu kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, datang menyembah Tuhan, datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati para hamba-hambamu yang melayani di tempat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka kesungguhan hati untuk melakukan pelayanan dengan benar, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, berkat kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang daripada Bapa yang di surga, kasih sayang Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita. Apapun juga yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil, dan nama Yesus yang kita tinggikan. Biarlah kita yang diberkati, berkata amin.